ada benjolan di payudara saya sebelah kiri. Itu kayaknya gede lah, kayaknya bengkak ya. Saya pikir saya mau berhenti air susu. Saya ke dokter kandungan, saya dikasih obat antibiotik dan dokter kandungan bilang ya mungkin ini mau berhenti ASI. Jadi kelenjar-kelenjarnya itu jadi membengkak gitu loh. Setelah dikasih obat, sakitnya sih hilang, tapi benjolannya masih ada. Mercy mencoba melupakan dan mengusir kegusaran dalam benaknya. Tetapi beberapa informasi yang ia lihat kembali mengusik batinnya. Waspadai kanker payudara. Setiap lewat hati saya nggak enak gitu loh. Saya pergi ke rumah sakit tanpa bilang sama suami saya gitu. Dokter kandungan bilang, aduh ini kayaknya hal yang lain, dia bilang gitu. Coba deh kamu mamografi, kamu USG. Ini sepertinya bukan hal yang biasa, bukan karena mau berhenti ASI. Deg-degan. Tapi saya berusaha untuk nenangin gitu. Hasil mamografi itu ditulis memang ada benjolan besar, diameter 3,5 cm sampai 4 cm atau 5 cm gitu. Jadi segede telur ayam kampung atau ayam negeri lah ya. Diduga ada keganasan. Mercy tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia berharap ini hanyalah sebuah mimpi buruk. Tetapi tidak. Saya langsung shock lah gitu ya. Karena itu mau nggak mau kita namanya tumor dong. Sudah merasa bahwa hidup saya sudah berakhir gitu loh. Itu pikiran saya ya. Pikiran saya seperti itu. Hidup sudah berakhir. Pertama ya mungkin belum begitu percaya mungkin ya. Pikiran saya pertama adalah mendingan kita cek ulang. Dan kalau dilihat dari fisik penampilan luarnya itu baik-baik aja. Jadi belum ada suatu kecemasan, belum ada suatu kekhawatiran saat itu. Dharma bisa saja terlihat tenang, tetapi hasil medis tidak bisa berbohong. Awal 2009, Mercy menjalani biopsi. Susternya bawa keluar itu sekitar segini besar ya, gumpalan daging untuk mengecek apakah itu ganas atau tidak. Hasil biopsinya sudah jelas mengatakan bahwa itu emang positif, ganas, kanker ganas. Nah saat itu dikonfirm itu adalah kanker ganas ya, saya sepertinya kayak terpisah. Mungkin karena kurang percaya atau mungkin saya berasa tuh detach ya. Jadi saya setengah nggak percaya, setengah percaya, dicampur dengan takut, dengan cemas ya, semua itulah campur aduk semua pikiran saya. Jadi dokter yang melakukan biopsi itu mengatakan sebenarnya ini stadium 3B karena sudah menjalar ya, sudah menjalar kepada getah bening dan dicurigakan sudah ke tulang walaupun belum dikonfirm saat itu. Perkataan dokter itu meruntuhkan seluruh keberanian Dharma dan Mercy. Kekelaman menyelimuti hati mereka. Rasa takut ya yang pertama yang kami rasakan. Saya nggak rela anak-anak saya tidak akan ada mama. Itu aja sih, tidak akan ada ibu. Buat saya itu mungkin perasaan yang sangat berat dalam hati saya. Kalau bisa ya, itu yang menimpa saya. Waktu divonis kanker itu saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya sujud di kamar, saya berdoa, Tuhan, ampuni saya. Saya nggak tahu akan terjadi apa di depan nanti, tapi saya takut. Saya bilang, Tuhan, tolong beri saya kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua, Tuhan. Setelah saya berdoa seperti itu, hati kecil saya berbicara gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dharma tidak tinggal diam. Ia terus mencari tahu cara apa yang paling ampuh untuk mengobati istrinya. Yang dipertaruhkan kan nyawa ya, nyawa istri saya. Jadi itu ya terus terang kebimbangan yang luar biasa. Begitu banyak masukan, jadi yang mana yang harus kami tempuh, itu menjadi suatu bayangan yang selalu menghantui saya. Bahwa kalau ini gagal, ya ujung-ujungnya Mercy akan meninggal. Bukannya menenangkan hati Mercy, informasi yang mereka temukan justru menimbulkan ketakutan luar biasa di hatinya. Pas baca gitu, kayaknya nggak ada harapan lah saya baca itu gitu. Terus suami saya naik ke atas, dia mandi. Saya masuk ke kamar. Saya bertanya pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang mustahil bagimu? Apa yang tidak bisa Engkau lakukan, Tuhan? Katakan padaku, Tuhan. Saya baca firman-Mu, Engkau mengatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Sekarang apa yang tidak bisa Engkau lakukan, Tuhan? Tolong kasih tahu saya, Tuhan. Tolong kasih tahu saya, Tuhan. Apa yang tidak bisa Engkau lakukan? Tak satu pun jawaban ia dapatkan malam itu. Namun keesokan harinya, ia membaca sebuah kata-kata yang sangat keras menegurnya. Saya dapat firman Tuhan mengenai angin ribut. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Firman itu ya, mengapa kamu takut?
mengapa kamu kurang percaya? Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mengapa kamu kurang percaya? Saat itu saya minta ampun sama Tuhan sebelum saya pergi ke gereja ya. Tuhan ampuni saya kalau saya takut. Ampuni saya kalau saya kurang percaya. Ampuni saya Tuhan. Saat itu saya bangkit lagi. Meski enggan keluar negeri, pada akhirnya Mercy berobat ke Singapura. Di sana, serangkaian tes pun dijalankan. Saya disuntik zat radioaktif. Itu seperti zat nuklir. Setelah itu saya diisolasi 45 menit. Nah, jadi zat yang nuklir itu untuk memfoto gitu loh, menerangi di mana-mana aja gitu loh kankernya. Menguatkan saya, ada satu saat itu saya bertanya terus kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu ini hanya sementara, tapi buktikan gitu bahwa ini hanya sementara. Tuhan dengan jelas jawab kepada saya dalam satu doa saya bahwa anak-anak saya tidak akan bertumbuh dewasa tanpa seorang ibu. Sangat jelas itu, saya merasa itu jawaban dari Tuhan. Jadi dengan itu saya sangat tenang. Iman Dharma dan Mercy kembali diuji saat mereka mendengarkan rincian hasil PET scan itu. Hasilnya, pas hasil keluar, hasil PET scan saya, ternyata yang di sini tuh penyebaran getah bening, di tulang juga ada, yang tidak terdeteksi di Jakarta, di tulang, dan di liver itu juga anak penyebaran. Tapi yang di rahim itu bukan, itu hanya kista biasa gitu loh. Pas ketemu dengan dokter, kita beberkan semua data yang kita bawa, ya sama ya, nggak berubah. Diagnosanya adalah sama, itu udah kanker. Dan dokternya juga bilang, ini cepet-cepet nih harus ditangani, karena dia sangat-sangat agresif, dia bilang gitu. Sebenarnya dia tidak takut dengan kanker yang di payudara dan di kanker yang di getah bening sama di leher. Yang dia takut adalah kanker yang di liver itu. Itu kalau nggak segera dituntaskan, itu akan efeknya ke liver. Dan itu kalau liver itu udah gagal liver ya, itu akan jadi komplikasi yang luar biasa. I'm afraid chemotherapy is the only way to save your life. Otherwise, your liver might not fully function. Terus gak tau gimana ya, dokter itu kan saran, ini cepetnya nih harus ditangani, harus di kemoterapi. Terus gak tahu kenapa, saya ngomong di situ, oke, kemo sekarang. Seperti ada sebuah kekuatan supranatural yang membuat Mercy sangat yakin dengan apa yang akan ia lakukan. Mulai jarum infus itu masuk ke tangan saya menangis. Saya nangis, tapi saya bicara kepada Tuhan, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan, Engkau punya rencana dalam hidup saya. Tuhan, terima kasih. Saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dokter yang di Singapura itu memanggil saya ke kantornya. Dia bilang kalau melihat dari gambar-gambar ini, gambar-gambar scan ini, sebenarnya sih udah bukan stadium 3B lagi. Ini sebenarnya udah stadium 4, karena sudah menjalar ke liver dan ke tulang belakang. Selama 3 bulan penuh, Mercy menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali. Perlahan-lahan, efek terapi itu mulai terjadi. 5 pakai 6, itu rambut mulai rontok. Ya, pertama udah merontok dikit-dikit, tapi lama-lama tuh segumpul-segumpul yang rontok. Terus dia sering mual ya, muntah-muntah, tapi nggak separah apa yang dialami mungkin banyak orang lain. Dan luar biasanya ya, Tuhan memberi kekuatan kepada tubuh Mercy ya. Karena saya dengar dari cerita orang lain tuh mungkin sekali 2 kali mereka kemo tuh udah ambruk. Mereka udah harus bed rest ya, tidak boleh meninggalkan rumah dan seterusnya. Tapi Mercy itu masih sangat kuat. Nah, waktu kemo ke-7, ke-8 gitu ya, mulai kan lebih parah lagi rontoknya kan. Udahlah, saya panggil tukang gunting rambut ke rumah, botakin aja selicin-licinnya gitu kan. Saya percaya setelah itu akan tumbuh rambut yang lebih baik. Saya pada dasarnya saya rela. Saya rela menghadapi apa yang Tuhan izinkan. Saya rela, saya sangat rela. Saya tulus menerima Tuhan berkarya dalam hidup saya. Jadi semua perasaan malu, menutup diri, nggak ada. Saya benar-benar berserah pada Tuhan ya. Bukannya saya pasrah. Kalau pasrah kan kita nggak ada perjuangan. Tapi saya berserah dalam arti saya berjuang. Dan perjuangan saya serahkan pada Tuhan. Saya nggak berjuang sendiri, saya percaya. Saya percaya Tuhan berjuang bersama saya gitu loh. Saya percaya bahwa hidup saya tidak berakhir di situ. Tidak berakhir di situ. Saya punya harapan besar ya. Mercy tidak mau kalah dengan penyakitnya. Keyakinannya akan kesembuhan ia tuangkan dalam lagu-lagu yang ia buat. Sebuah keajaiban terjadi. Saya rasa itu tuh mungkin kemo ke-6 ya. Setelah menjalani setengah perawatan kemo, itu luar biasa ya. Jadi semuanya sudah hilang, termasuk yang di payudara, kecuali sisa-sisa dikit yang di liver. Nah disitulah
saya diberi suatu kekuatan yang luar biasa bahwa ini akan tuntas 100%. Setelah menjalani 12 kali kemoterapi, Mercy dinyatakan sembuh total. Kini, ia hidup bersama keluarganya tanpa dibayang-bayangi kematian. Bagi saya bukan karena dokter, bukan karena saya berobat dengan canggih atau obat yang mahal, bukan. Saya hanya berserah pada Tuhan. Betul-betul ketika saya kemo, saya tiap hari saya berdoa, saya minta Tuhan menyembuhkan saya lewat kemo ini gitu. Aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dengan tangan kanan yang gilang gemilang. Firman itu keluar dan jadi rema buat saya. Saya percaya kalau saya sudah menang, bukan hanya sembuh. Semakin saya merasakan bahwa Yesus itu harta yang terindah dalam hidup saya. Dia udah, yang terindah dalam hidup saya udah gak ada lagi deh.